Halo semuanya, pernah kepikiran nggak sih gimana caranya para pimpinan di pemerintahan kita itu dipilih di zaman serba digital kayak sekarang? Buang jauh-jauh di bayangan proses yang ribet dan kuno. Hari ini kita bakal bongkar tuntas sistem ASN karir dan kita akan lihat bareng-bareng langkah demi langkah gimana seleksi digital untuk jabatan-jabatan strategis ini berjalan. Yuk kita mulai. Jadi pertanyaannya, gimana sih alur seleksi pejabat tinggi di era digital ini? Jawabannya udah bukan lagi tumpukan kertas ya, tapi sebuah platform digital terpusat yang dirancang biar semuanya efisien dan transparan. Yuk kita kupas tuntas sistemnya. Nah, ini dia roadmap kita hari ini. Pertama, kita kenalan dulu sama sistem ASN karir, terus kita bahas langkah pendaftaran. Abis itu, kita intip proses seleksinya, lanjut pahami alur persetujuan yang penting banget, dan terakhir, sampai di pengumuman hasil akhir. 5 langkah simple buat paham semuanya. Langsung aja kita masuk ke yang pertama. Oke, kita mulai dari awal ya. Bagian pertama, mengenal sistem ASN karir. Anggap aja sistem ini tuh semacam gerbang digital buat siapapun yang mau menuju jabatan pimpinan tinggi atau yang biasa disingkat JPT. Jadi, apa sih sebenarnya ASN karir itu? Gampangnya gini, ini adalah pusat kendali digital untuk semua proses rekrutmen pejabat senior. Mulai dari ngelamar, seleksi, sampai persetujuan, semuanya ada di sini. Tujuannya jelas, bikin proses yang tadinya mungkin beda-beda di tiap tempat jadi satu, seragam, transparan, dan pastinya terstandarisasi. Nah, sekarang kita pindah ke bagian yang paling relevan buat kalian yang mungkin mau daftar nih, yaitu pendaftaran. Apa aja sih yang harus disiapin untuk memulai perjalanan ini? Prosesnya sebetulnya cukup jelas dan ada 3 langkah utama. Pertama, kalau kamu bukan ASN, wajib bikin akun dulu. Kedua, kamu harus lengkapi profil, yang fungsinya itu kayak CV digital kamu. Dan yang ketiga, tentu aja, unggah semua dokumen persyaratan yang diminta. Yuk kita bahas satu-satu. Buat teman-teman non-ASN, langkah pertamanya ya ini, bikin akun. Dan ada satu hal yang krusial banget di sini. Pastikan NIK dan nomor kartu keluarga kamu itu benar-benar cocok sama data di Dukcapil. Soalnya, salah satu angka aja, wah bisa menghambat proses verifikasi loh. Oke, akun udah jadi, sekarang saatnya mengisi daftar riwayat hidup. Anggap aja ini CV digital kamu. Disinilah kamu bisa nunjukin semua riwayat kerja dan pendidikan kamu. Ini panggungnya kamu buat bersinar dan nunjukin semua kualifikasimu. Dan langkah terakhir dari sisi pelamar, unggah dokumen. Setelah milih posisi yang kamu mau, sistem bakal minta kamu unggah semua berkas yang dibutuhin. Contohnya kayak SKCK. Pastikan semuanya lengkap, jelas, dan terbaca ya, biar lamaran kamu mulus diproses. Oke, lamaran kamu sudah terkirim. Selamat! Sekarang penasaran gak sih apa yang terjadi di balik layar? Yuk kita intip proses seleksi kandidat, di mana sekarang giliran para administrator sistem yang bekerja. Di tahap awal ini, ada 3 langkah utama di sisi admin. Pertama, mereka akan verifikasi semua dokumen yang udah kamu unggah. Kedua, setelah ujian selesai, nilai-nilainya akan diinput ke dalam sistem. Dan yang ketiga, ini nih bagian canggihnya. Sistem akan secara otomatis melakukan perangkingan. Dan ini nih, aturan main yang penting banget buat diketahui. Sistem akan otomatis menyaring dan mengambil kandidat teratas sebanyak 3 kali lipat dari jumlah posisi yang dibuka. Jadi, kalau formasinya 1, ya 3 kandidat terbaik yang akan maju. Tujuannya adalah untuk memastikan persaingan yang sehat dan menghasilkan shortlist yang paling berkualitas. Terus gimana kalau peminatnya sepi? Misalnya yang daftar kurang dari 4 orang sampai batas waktu ditutup. Apa seleksinya batal? Tunggu dulu. Ternyata enggak. Sistemnya ini cukup fleksibel loh. Nah, begini cara kerjanya. Dari dashboard monitoring, admin bisa langsung klik opsi untuk memperpanjang waktu pendaftaran. Biasanya sih selama 7 hari. Ini kayak jaring pengaman gitu, buat memastikan setiap posisi dapat cukup banyak pelamar berkualitas. Sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin kedengarannya agak rumit nih, yaitu tahapan kunci persetujuan. Ini adalah soal rantai komando birokrasi buat nentuin daftar 3 besar. Tapi tenang aja, kita akan bedah biar jadi gampang dimengerti. Oke, sebelum lanjut, ada 3 singkatan penting yang harus kita tahu. PPK, itu pejabat pembina kepegawaian, terus ada PYB, yaitu pejabat yang berwenang, dan BKN, atau Badan Kepegawaian Negara. Coba diingat-ingat 3 ini ya, karena mereka adalah tokoh utamanya di babak ini. Jadi, alurnya begini. Pertama, daftar 3 besar itu harus dapat lampu hijau dari PB. Kalau sudah oke, daftar itu lanjut ke PPK untuk disetujui juga. Terakhir,
Kalau sudah lolos dari 2 persetujuan itu, daftarnya dikirim ke BKN untuk dapat rekomendasi final. Nah, urutan ini nggak bisa dibolak-balik ya. Nah, ini poin yang penting banget dan menunjukkan transparansi prosesnya. Sebelum penentuan akhir, daftar 3 kandidat teratas yang sudah dapat rekomendasi dari BKN ini wajib hukumnya diumumkan ke publik. Ini langkah penting banget untuk menjaga akuntabilitas. Dan inilah puncaknya. Kita sampai di babak terakhir, pengumuman hasil akhir. Dari 3 nama hebat yang sudah diumumkan itu, gimana caranya satu pemenang akhirnya dipilih? Jawabannya ada di tangan PPK. Betul, dari 3 kandidat super berkualitas yang sudah lolos seleksi super ketat itu, pejabat pembina kepegawaianlah yang akan membuat keputusan final dan memilih satu kandidat terbaik untuk mengisi posisi tersebut. Jadi, untuk merangkum tahap akhir ini, PPK menetapkan pemenangnya. Khusus untuk jabatan yang sangat tinggi, hasilnya akan dilaporkan ke Sekretariat Kabinet. Setelah itu, admin akan mengunggah link pengumuman resmi ke sistem ASN Karir dan selesai, proses seleksi resmi berakhir. Pada akhirnya, semua alur yang detail dan terstruktur ini punya satu tujuan mulia, memilih pemimpin-pemimpin yang paling kompeten dan berdedikasi. Semuanya kembali ke semangat inti pelayanan publik, yaitu bangga melayani bangsa. Jadi, setelah kita bedah bareng-bareng cara kerja sistem ini, ada satu pertanyaan nih buat kalian. Menurut kalian, gimana lagi ya caranya teknologi bisa kita manfaatkan untuk membuat seleksi abdi negara jadi lebih transparan dan lebih adil lagi di masa depan? Sebuah pemikiran untuk kita bawa pulang. Terima kasih sudah menyimak.